Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum Bapak memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Adnan Ahmad Haikal, Tegar Firmawan, Zidan Mahendra. Baik, hadir semua ya. Baik anak-anak, Bapak akan memperlihatkan salah satu video yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak harap semuanya memperhatikan, lalu kemudian setelah video tersebut Bapak akan jelaskan. Melihat dua video tadi, apa yang ada di pikiran kalian? Mudah-mudahan bukan pikiran negatif ya. Dan inilah yang sebenarnya mereka lakukan, bukan hal yang negatif kan? Mulai sekarang, jangan sampai asal mengunggah foto orang lain ya, karena bisa terjerat pidana dengan pasal pencemaran nama baik loh. Mulai sekarang, mari kita cermat dan bijak sebelum bertindak. Baik anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang video barusan? Apakah hal semacam ini bisa terjadi di sekitar kita? Lalu bagaimana pandangan Islam tentang perilaku semacam ini di media sosial? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang memahami pentingnya adab dalam bermedia sosial dalam pandangan Islam. Setelah mempelajari pelajaran ini, kalian dapat menyelesaikan masalah sosial dengan nilai-nilai Islam, dan kalian akan menumbuhkan karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki akhlak yang santun dalam bermedsos. Anak-anakku sekalian, mengapa kita harus beradab dalam bermedia sosial? Karena media sosial adalah ruang publik yang bisa diakses oleh semua orang. Misal kita memposting sesuatu, itu bisa langsung ke 100 orang, bahkan langsung tersebar ke 1000 orang. Dan dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga lisan. Dan di zaman sekarang, jari-jari kita dalam berkomentar atau mengetik sesuatu, itu juga harus dijaga. Coba bayangkan anak-anak, misalnya kita memposting sesuatu, lalu kemudian ada komentar-komentar yang buruk terhadap kita, misalnya memfitnah kita, bagaimana perasaan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Hujurat yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu jatarimul kasiran
minaz zanni inna ba'da zanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum ay yaqula lahma akhihi maitan wa akharitum wa taqulla innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah engkau prasangka yang buruk. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah engkau mencari kesalahan orang lain, dan janganlah kau membenci satu sama lain. Kemudian anak-anakku sekalian, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018 dan hadis riwayat Muslim nomor 47. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Lalu kemudian setiap kelompok mendapatkan satu kasus nyata tentang pelanggaran adab dalam bermedia sosial. Peran kalian menjadi tim penasehat media digital Islami. Kalian harus mencari dalil dan solusinya. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab mencari solusi dan mencari dalil dan mendesain hasil akhir menjadi bentuk poster ataupun presentasi. Kalian bisa mencari sumber dari Al-Quran atau hadis ataupun contoh dari media sosial, kemudian diskusikan apa penyebab dari masalahnya dan bagaimana Islam memberikan solusi. Kemudian ketika selesai kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam bentuk poster ataupun PowerPoint. Baik, waktu diskusi telah selesai. Saatnya untuk menyajikan hasil diskusi kalian ke depan untuk mempresentasikannya. Kita mulai berurut dari kelompok satu ya. Kelompok satu boleh maju ke depan. Dan kemudian saya harap untuk kelompok-kelompok lainnya untuk memperhatikan kelompok yang maju di depan. Karena setelah kelompok satu mempresentasikan hasil diskusinya, akan ada sesi tanya jawab dan kalian boleh berkomentar untuk kelompok tersebut. Diskusi kita telah selesai dan semua kelompok telah presentasi ya. Alhamdulillah. Saya memperhatikan di sini bahwasannya kalian telah sangat cukup baik dalam menyelesaikan masalah, memberikan solusi dalam masalah atau kasus yang telah diberikan. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana Islam mengajarkan bagaimana beradab dalam bermedia sosial. Namun saya harap kepada anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini tidak hanya dipelajari, tetapi bagaimana diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. وإذا وجدت بتحية فأحيوا بأحسن منها قبل الدعاء ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.